Kita masih dalam acara Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-9. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Dan tentunya dalam sesi yang berikut ini sebelum kita akan dengarkan praktik cerdas. Oh bukan ya, nanti kita akan ada talk show Bapak Ibu. Setelah ini tapi ya, simpan dulu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena sekaranglah waktunya kita akan mendengarkan keynote speech dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa yang telah bergabung secara virtual. Boleh kita berikan aplaus diiringi dengan tepuk tangan yang luar biasa. Kami silakan Bapak Menteri. Baik, selamat siang. Saudara-saudaraku di kawasan timur Indonesia, saya mohon maaf ini baru bisa muncul karena tadi memimpin sebuah acara. Yang saya hormati seluruh kepala organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pimpinan anggota DPRD Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Kota Kupang, pejabat Wali Kota Kupang, Pak George Hajoh, serta jajaran, dan Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili Bupati Wali Kota kawasan Timur atau yang mewakili seluruh kepala bapeda provinsi dan kabupaten, perwakilan kementerian dan lembaga, para pimpinan mitra pembangunan internasional atau yang mewakili, dan presenter praktik cerdas, inspirator, para lokal champion, dan para narasumber rektor universitas di kawasan Timur atau yang mewakili pimpinan sektor swasta, termasuk Bank NTT, Bank BRTN, para pimpinan CSO, LSM, kelompok masyarakat, dan teman-teman media, dan wabil khusus ini kawan saya Pak Fahri Francis dari Dewan Pembina Yayasan Bakti, dan Pak Willy Toisita dan tim, Ketua Pokja Forum Kawasan Timur, ini adinda saya, Profesor Winarni Monoarfa, dan anggota, dan Direktur Eksekutif Pak Yusran Laitupa beserta tim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin mengajak sekali lagi menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa hadir di acara ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa saling belajar dan mendorong keberhasilan serta inovasi untuk pembangunan Indonesia, terutama di kawasan Timur Indonesia. Sungguh suatu kehormatan bagi saya berada di dalam acara ini, Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang ke-9. Saya sampaikan terima kasih atas undangan ini. Sebenarnya saya ingin sekali hadir secara fisik di sana, namun kemarin saya juga baru tiba dari satu acara yang wakili pemerintah Indonesia, itu acara internasional, dan besok saya mesti berangkat lagi sehingga saya nggak bisa hadir di Kupang. Padahal kota itu cantik dan saya sering datang ke daerah NTT. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa rancangan akhir dari RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang pada 17 Juni lalu di-launching oleh Bapak Presiden, dan kita harapkan akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.
dan termasuk di dalamnya adalah pembangunan di kawasan timur Indonesia, baru saja mendekati penyelesaiannya, karena dia harus dalam bentuk undang-undang yang insya Allah pada Oktober yang akan datang sudah bisa disahkan. Dan prosesnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target-target dan sasaran pembangunan agar membawa Indonesia menjadi negara maju. Salah satu strategi atau game changer dari berbagai bidang pembangunan yang memiliki peranan kunci untuk mencapai pembangunan nasional itu adalah strategi yang sedemikian rupa yang didesain, dirancang oleh kami di Bappenas secara teknokratik untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan title negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam hal ini berdaulat dengan ketahanan, kesatuan, dan mandiri dan aman, maju yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Dan kalau berkelanjutan dimaknai lestari, seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama yaitu pendapatan per kapita dengan sebuah indikator GNI per kapita antara 23.000 hingga 30.000 US dollar, dan meningkat produksi maritim sehingga kontribusinya terhadap produk domestik bruto dari sektor maritim bisa menjadi 15%, dan sektor industri manufaktur bisa mencapai 28 hingga 30%. Yang kedua, tentu kemiskinan harus mendekati 0%. Ketimpangan berkurang, dan ini diterjemahkan dengan presentasi tingkat kemiskinan, menurunnya rasio Gini, dan serta meningkatnya kontribusi kawasan timur Indonesia terhadap PDB menjadi 28,5%. Jadi ini di streamline luar biasa mengenai hal posisi dari kawasan timur Indonesia. Sasaran yang ketiga adalah kepemimpinan Indonesia di dunia internasional meningkat, yang diukur dengan Global Power Index jadi 15 besar. Dan yang keempat, Human Capital Index kita menjadi 0,73 yang mencerminkan sumber daya manusia kita meningkat. Dan yang kelima, berkelanjutan yang diukur dengan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission yang penurunannya perkirakan 93,5%. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu ditetapkan 8 misi yang dijabarkan dalam 17 arah pembangunan. Di 17 dan 8 ini supaya kita ingat terus 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Dan bagaimana cara mencapainya? Yang dicapaikannya adalah dengan cara bertransformasi. Transformasi akan berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga hal inilah akan menjadi game changer yang isinya secara naratif, deskriptif, dan teknokratik itu disusun sedemikian rupa. Dan ketiga transformasi itu hanya dapat berjalan baik atau disebut dengan kondisi sine qua non
Apabila stabilitas nasional kuat yang dicerminkan dari supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, dan landasan transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Transformasi ini tentu harus diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan. Ketiga game changer atau transformasi itu merupakan kunci ketiga fokus atau ketiga game changer yang saya sebutkan tadi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, itu kunci penting yang saling kait-mengait dan memengaruhi bagaimana kita mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia tentu harus unggul dalam hal human capitalnya yang akan diwujudkan melalui transformasi sosial yang ada menjadi aktor untuk melakukan perubahan dan kemudian menikmati hasil pembangunan itu, sehingga dia menjadi penting dalam melaksanakan ketiga game changer tersebut. Kemudian dengan manusia yang hebat dan unggul itu, kita akan mendorong peningkatan ekonomi Indonesia melalui sebuah agenda ekonomi agar membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Alhamdulillah kita sekarang sudah di upper middle income dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 US dollar menurut Atlas Method Gross National Income. Dan transformasi tata kelola ini akan menjamin pelaksanaan transformasi ekonomi dan sosial dengan baik melalui penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Tentu di dalam pencapaian itu harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan konsisten. Dan karenanya dibagi berdasarkan 4 RPJMN. Jadi nanti ada RPJMN 2024-29 sampai 25-30, seterusnya sampai dengan yang ke RPJMN yang keempat dalam konteks 10 tahun itu. Tahap yang pertama dilakukan penguatan fondasi transformasi, dan yang kedua itu akselerasi transformasi, dan yang ketiga adalah ekspansi global, dan yang keempat adalah mencapai Indonesia Emas. Dalam konteks pembangunan kewilayahan, ini penting bagi kawasan timur Indonesia. Kita tahu bahwa isu ketimpangan antar wilayah masih tajam. Terdapat 20 provinsi yang berada di lower middle income. 12 provinsi berada di upper middle income, dan 2 provinsi yang berada di high income. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus lower. Namun demikian, dalam konteks pembangunan wilayah, kawasan timur Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya wilayah Bali, Nusa Tenggara, yang memiliki tantangan sumber daya manusia pada pendidikan dasar, infrastruktur, konektivitas, dan bagaimana kita bisa menciptakan sektor-sektor unggulan, ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar. Di Kalimantan sendiri dihadapkan pada tantangan lambatnya proses hilirisasi industri, kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja, serta kualitas fiskal dan belanja di APBD daerah.
Di wilayah Sulawesi, tantangan pembangunan yang dihadapi adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, konektivitas, utamanya untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pada juga di wilayah Bali, Nusa Tenggara tadi. Wilayah Maluku juga sama, dan demikian juga dengan wilayah Papua. Di wilayah Papua yang penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sekarang sedang diupayakan aksesibilitas dan konektivitas di intra antar wilayah. Nah, oleh karena itu, kawasan timur Indonesia ditargetkan pada tahun 2045 mampu menyumbangkan 28,5% terhadap GDP nasional dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan memanfaatkan potensi yang luar biasa besar yang ada di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kemudian ada di perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan. Dan itu akan diikuti dengan super hub, khususnya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara yang bertaraf internasional, dan hub kemaritiman wilayah timur yang mungkin akan ada di Maluku, kemudian juga sekaligus menjadi hub ekonomi biru di timur Indonesia. Kemudian Kalimantan sendiri akan menjadi super hub ekonomi Nusantara yang berpotensi menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi. Dan dalam rangka pembangunan yang jangka panjang tadi juga, wilayah Sulawesi akan diarahkan sebagai penunjang ibu kota dan industri berbasis sumber daya alam. Ibu kota di sini dalam hal ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan. Wilayah Papua akan diarahkan pada percepatan pembangunan wilayah Papua sehat, cerdas, dan produktif untuk menciptakan Papua mandiri, adil, dan sejahtera. Dan ini sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang telah ditetapkan melalui peraturan Presiden. Akhirnya tentu visi Indonesia Emas 2045 ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Peranan kawasan timur Indonesia ke depan diperlukan mengingat hampir semua game changers ke depan itu ada di wilayah kawasan timur Indonesia. Terus utamanya di transformasi ekonomi, transformasi sosial, dalam hal ini sumber daya manusia, transformasi tata kelola, dan seterusnya. Praktik-praktik baik yang akan disampaikan dalam festival forum ini diharapkan menjadi contoh baik dalam upaya kolaborasi dan bahan pembelajaran cross learning bagi seluruh stakeholder pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan pelaku pembangunan lainnya tentang praktik-praktik cerdas, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Berbagai praktik cerdas ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh peserta untuk berinovasi, untuk ikut serta dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, sehingga angka 28,5% tadi itu benar-benar kita dapat wujudkan sebagai kontribusinya terhadap produk domestik bruto yang akan datang. Seluruh upaya percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia tentu harus diperkuat dengan mendorong sinergi dan integrasi berbagai
program pembangunan serta berbagai sumber pendanaan. Ini yang paling penting saya kira, baik dari pemerintah, non pemerintah, termasuk sektor-sektor swasta dalam berbagai bentuk, termasuk lembaga-lembaga multilateral, untuk mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan ke depan. Sinergi ini penting untuk menjalin kerjasama lintas sektor, lintas platform, lintas ahli, ekspertis, dan dilakukan dengan membentuk model kolaborasi pentahelix dengan memitigasi semaksimalnya untuk menghindari resiko, dan pada saat yang sama kita optimalkan potensi serta menerima manfaat bersama dalam model kolaborasi ini. Diharapkan dapat mengisi ruang-ruang perkuatan kolaborasi antara pemerintah dengan mitra-mitra pembangunan, yang diantaranya melalui integrasi program pembangunan, mengisi gap penyelesaian isu strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang melibatkan local champion, transfer of knowledge, sehingga distance knowledge yaitu makin pendek, karena ada cross learning dari pihak-pihak yang berkolaborasi, serta replikasi best practice yang dapat memberikan daya ungkit yang tinggi dalam pelaksanaan program. Saya ucapkan selamat pada Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang ke-9 tahun 2023 ini berjalan lancar, diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan terima kasih. Om Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Suharto Mono Arfa yang luar biasa support penuh FKTI. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.